Halo semuanya, aku senang banget akhirnya setelah berbulan-bulan terakhir ini aku telat terus nge-shoot dan upload video wrap up. Akhirnya video wrap up bulan Agustus ini bisa aku shoot di awal September dan hopefully bisa aku upload saat ini di pertengahan September. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ke daftar buku-buku yang aku baca sepanjang bulan Agustus 2022. Buku pertama adalah sebuah buku yang udah sangat terkenal, yaitu The Devotion of Suspect X atau Kesetiaan Mr. X versi bahasa Indonesianya. Buku ini adalah karyanya Keigo Higashino, penulis yang pastinya udah sering banget kalian dengar karena penulis satu ini memang cukup hype dan banyak banget fansnya di Indonesia. Di awal cerita buku ini kita disuguhkan kisah Yasuko Hanaoka, seorang single mother yang memiliki seorang anak gadis yang beranjak remaja dan dia punya satu masalah besar, yaitu mantan suaminya yang seringkali datang ke tempat dia hidup, tempat dia tinggal sekarang, tempat dia kerja untuk minta uang. Lama-lama Yasuko semakin gerah dengan kelakuan mantan suaminya yang terus-menerus memerasnya, dan di suatu malam konflik antara Yasuko, mantan suaminya, dan putrinya Yasuko ini semakin memuncak sampai akhirnya sebuah pembunuhan terjadi di malam itu dan berujung menjadi ditemukannya sesosok jenazah misterius yang polisi kesusahan banget mencari tahu siapa pelakunya, apa motifnya, dan bagaimana pembunuhan itu bisa terjadi. Kalau kita dari sisi pembaca, kita dari awal udah tahu sih siapa pelakunya. Tapi di sepanjang buku ini pembaca juga ikut dibikin penasaran karena kita mengikuti langkah-langkah polisi yang kebingungan dalam menyelidiki kasus ini. And trust me, the plot twist is so... plot twistnya wow banget, dan ini adalah bacaan mystery thriller yang sangat memuaskan buat aku. Lanjut, buku berikutnya yang aku selesaikan adalah Seeing Red. Aku tuh sebenarnya seneng banget baca buku yang berkaitan soal menstruasi, soal fase-fase yang terjadi dalam sebuah siklus menstruasi and how it affects our lives, our moods, our behavior. Karena menurutku, subjek satu ini tuh nggak cukup dibahas dengan mendalam di sekolah, bahkan di pelajaran biologi maupun di sesi-sesi sex education sekalipun. Dan sejak baca beberapa buku tentang menstruasi ini, aku jadi sadar kalau aku ini punya kecenderungan untuk mengalami PMS, gejala-gejala PMS yang cukup berat. Salah satunya mood swing yang bisa bikin aku jadi semacam monster setiap kali mendekati waktu-waktu menstruasi. Dan aku sempat berpikir jangan-jangan aku tuh punya PMDD atau Premenstrual Dysphoric Disorder, sebuah bentuk PMS, gejala-gejala premenstrual syndrome, tapi versi parahnya. Dan karena itulah aku memutuskan untuk baca buku ini karena di dalamnya itu ada beberapa tips yang bisa membantu supaya pengalaman siklus menstruasi dari fase folikuler sampai berakhirnya fase menstruasi bisa lebih menyenangkan dan bisa membuat kita bersyukur bahwa kita adalah wanita yang diciptakan dengan siklus menstruasi. Karena di generasi aku, menstruasi itu seringkali dianggap sebagai hal yang tabu dan menyusahkan waktu kita masih sekolah dulu. Malu banget gitu rasanya bawa-bawa pembalut, malu banget ketahuan kalau kita lagi mens. Padahal menstruasi itu bukan sesuatu yang memalukan, it's something very normal, very biological. Buku ini juga membahas kalau period is our superpower. Karena menstruasi adalah salah satu tanda-tanda vital yang bisa menjadi indikator sehat atau tidaknya tubuh seorang perempuan. Kalau kalian adalah orang-orang yang mengalami menstruasi, you must read this book. Lanjut ke buku berikutnya, yaitu Empowered Mother Empowers. Buku ini ditulis oleh Putih Puar dan aku pernah ngobrol-ngobrol sama Kak Putih waktu Kak Putih ini menjadi salah satu guest host di acaranya Meti Book Club yang membahas seputar motherhood. Dan di acara itu aku suka banget sama pandangannya Kak Putih mengenai motherhood. Jadi waktu aku tahu kalau Kak Putih ini bikin buku, aku langsung beli buku ini. I really like this book. As a mother,
Aku tuh seringkali merasa kebingungan, seringkali merasa galau, seringkali merasa nggak bahagia. Buku ini tuh mengupas salah satu sumber ketidakbahagiaan seorang ibu, yaitu membanding-bandingkan. Di bagian awal buku ini dibahas bahwa di zaman teknologi, zaman medsos, itu memang kita jadi tahu banyak informasi. Tapi medsos ini bisa membuat kita ini terus-menerus secara sadar ataupun nggak sadar membandingkan diri kita dengan orang-orang, mungkin dengan teman SMA, mungkin dengan teman SMP, pokoknya dengan orang-orang yang sebaya dengan kita, namun memiliki pencapaian yang mungkin jauh lebih hebat gitu dibanding kita. Dan kita jadi merasa, oh temanku yang dulu sekolah bareng, duduk sebangku, pergi sekolah sama-sama, bikin PR sama-sama, sekarang dia udah jadi orang sedangkan aku nggak jadi apa-apa. Medsos tuh bisa bikin kita berpikir seperti itu dan bisa memberikan kita semacam ilusi bahwa kalau aja kita mengambil pilihan-pilihan yang berbeda, oh kita bisa jadi sehebat itu. Dan ilusi bahwa kita punya pilihan itu malah akan membuat kita tidak puas, tidak bahagia dengan hidup kita sendiri. Kalau kita sibuk banding-bandingin diri sama orang lain, yang ada kita malah bisa tenggelam dalam keputusasaan dan mengasihani diri sendiri kan. Kalau kalian seorang ibu atau berencana menjadi seorang ibu, I really think you should read this book. Buku berikutnya yang aku baca di bulan Agustus adalah Heartstopper volume ketiga. Jadi Heartstopper ini adalah sebuah kisah romance antara Nick dan Charlie yang sama-sama sekolah di sekolah khusus cowok. Dan hubungan mereka tuh bener-bener manis dan membuat kupu-kupu terbang di perut waktu aku baca buku ini. Aku nggak bisa bicara lebih banyak lagi soal cerita di buku ketiga ini karena itu bakal men-spoiler buku pertama dan keduanya. Kalau kalian tertarik sama cerita romance yang sweet, yang ringan seperti Gulali, try reading this series. Buku selanjutnya yang aku tamatkan adalah salah satu karya Akio Shirikako, penulis favorit aku, yaitu Cinderella Addiction. Buku ini menceritakan tentang seorang gadis berusia 30 tahun bernama Sakura yang sama seperti judulnya terobsesi pada tokoh Cinderella yang hidupnya tadinya susah namun akhirnya menemukan pangeran idamannya dan menjadi putri yang berbahagia. Sakura ini memang hidupnya susah, dia hidup harus menjadi tulang punggung keluarganya, sedangkan anggota keluarganya yang lain tuh kayak serba mengandalkan dia dan gak mau berusaha sendiri. Aku dibikin gemes banget sama anggota keluarganya Sakura di awal buku ini. Sampai akhirnya Sakura gak sengaja ketemu dengan seorang single father bernama Kota, dan Sakura langsung merasa bahwa inilah pangerannya. Kota ini sendiri sudah memiliki seorang istri, namun istrinya itu sudah meninggal dan dia hidup hanya berdua dengan anaknya yang berusia 8 tahun, yaitu Kaori. Nah, di sepanjang buku ini kita berganti-ganti POV antara ketiga tokoh tersebut dan sama seperti beberapa karya Akio Shirikako Sensei yang aku baca sebelumnya, tokoh-tokohnya itu sama-sama menunjukkan sisi terburuk mereka dalam buku ini. Everything in this book is quite okay dan aku cukup suka sampai di akhir buku ini ada twist yang aku benar-benar nggak sangka yang benar-benar membelokkan arah cerita namun mengecewakan sih buat aku. Jadi aku tuh hanya ngasih 3 dari 5 bintang untuk buku yang ini karena di antara karya-karyanya beliau yang pernah aku baca sebelumnya yang ini tuh paling mengecewakan. Lanjut ke buku berikutnya yang merupakan sebuah buku non-fiksi dengan judul yang cukup unik, yaitu ada Serigala Betina dalam Diri Setiap Perempuan, Psikologi Feminis untuk Meretas Patriarki. Aku sendiri baru ngeh apa itu patriarki beberapa tahun yang lalu waktu aku lagi hamil, tapi hal-hal yang meresahkan di budaya patriarki itu memang udah cukup lama menggelitik aku, makanya aku suka bahas hal-hal seperti itu di
buku-buku yang aku tulis soal kenapa sih perempuan itu harus segera menikah sebelum umur tertentu. Kenapa sih perempuan yang nggak menikah itu dianggap sebagai sesuatu yang aneh sampai banyak orang tua yang rela gitu repot-repot mau cariin jodoh untuk anaknya. Baru beberapa tahun yang lalu aku baru tahu kalau yang kayak gitu tuh termasuknya adalah salah satu imbas dari budaya patriarki. Kembali ke buku ini, ada 3 hal besar yang dibahas di buku ini. Yang pertama adalah sejarah psikologi dan sejarah psikologi feminis. Lalu bagian kedua dari buku ini adalah bagian yang mengupas soal patriarki dalam budaya kita sehari-hari, dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti ya perempuan yang dituntut untuk menikah, perempuan yang dituntut untuk punya anak, perempuan yang dituntut untuk manut, untuk nurut, dan gimana perempuan-perempuan yang ada di luar stereotip itu dianggap seperti penyihir-penyihir di abad pertengahan dan dibantai oleh masyarakat yang patriarkis. Lalu bagian terakhir membahas soal salah satu persoalan yang cukup berat, yaitu kekerasan terhadap perempuan. Menurut aku buku ini itu harus dibaca oleh semua perempuan karena buku ini bisa membantu kita menyadari bahwa perempuan itu memiliki serigala betina di dalamnya, bahwa perempuan itu bisa liar. Tapi liar di sini itu bukan arti liar yang negatif, tapi arti liarnya itu positif. Positifnya kayak apa? Makanya harus baca buku ini. Dan penting juga sih supaya laki-laki juga baca buku ini untuk tahu gimana kesenjangan yang ada antara laki-laki dan perempuan akibat budaya patriarki, dan gimana supaya kita tuh nggak meneruskan budaya itu ke anak cucu kita. Lanjut ke buku berikutnya, yaitu ini, Do You Mind If I Cancel? Yang ditulis oleh Gary Janetti. Aku sendiri baca buku ini karena aku dikadoin sama temanku. Dan waktu aku baca blurb di belakangnya, aku kira buku ini tuh mengisahkan tentang struggle menjadi orang yang introvert. Karena temen aku tuh pasti tahu banget sih kalau aku ini orangnya sangat-sangat introvert. Tapi setelah aku baca bukunya, ternyata buku ini merupakan kumpulan esai tentang pengalaman-pengalaman mengecewakan, pengalaman-pengalaman nggak mengenakan yang dialami si penulis dari dia kecil sampai dia ada di usia 20-an pertengahan saat dia mengalami quarter life crisis. Penulis di sini itu terbuka kalau dia itu seorang gay dan itu membuat dia dibully dari zaman kecil. Dia nggak punya teman juga waktu dia sekolah dan dia banyak menghabiskan waktu di rumah itu nonton opera sabun di zamannya. Karena kalau nggak salah penulisnya ini lahir di tahun 1966. Namun yang bikin menarik adalah meskipun pengalaman-pengalaman yang diceritakan di buku ini itu pengalamannya negatif, tapi penulis ini bisa membawakan pengalaman itu tuh dengan kata-kata yang lucu. Jadi buku ini tuh buku yang bikin aku senyum-senyum sendiri gitu, bukan bikin aku ikut tenggelam dalam kesedihan. Ini adalah bacaan yang ringan tapi cukup dalam buat aku. Dan kalau kalian lagi menghadapi quarter life crisis, I really recommend this book. Dan buku ini tuh ditutup dengan manis. I really like it. Buku selanjutnya yang aku selesaikan adalah audiobook berjudul Neon Gods. Buku ini merupakan buku pertama dari serial Dark Olympus yang ditulis oleh Cathy Robert. Meskipun nantinya ada 10 buku di series ini, bukunya itu bisa dibaca dari urutan manapun karena masing-masing buku di series ini merupakan stand-alone. Series Dark Olympus ini merupakan modern retelling dari mitologi Yunani. Dan di buku Neon Gods ini yang dibahas adalah retelling dari kisahnya dewa Zeus, Persephone, dan Hades. Dikisahkan bahwa Persephone adalah putri dari Demeter, dan Demeter ini pengen menjodohkan Persephone dengan Zeus. Yang dicerita ini menjadi seorang pebisnis sukses, kakek-kakek tua dengan riwayat KDRT pada mantan-mantan istrinya. Dan itu membuat Persephone kabur sampai dia tiba di daerah Lower Cities yang dikuasai oleh
Hades. Mereka memiliki satu kesamaan, yaitu sama-sama benci sama Zeus, dan akhirnya mereka ini bekerja sama untuk membalas dendam pada Zeus. Dan di tengah-tengah upaya mereka untuk memberontak terhadap Zeus, benih-benih cinta mulai muncul dengan cara yang sangat-sangat hot. Jadi ini buku untuk 18 tahun ke atas. It's a very steamy romance. It's a very spicy book. Level kepedasannya itu 5 lah dari 5 gitu. Kalau kalian suka steamy romance, then read this book. I really recommend it. Buku selanjutnya yang aku selesaikan adalah buku yang udah terkenal banget pastinya bagi pembaca Indonesia, dan buku ini juga udah go international, udah diterjemahkan ke puluhan bahasa, udah memenangkan banyak penghargaan juga. Buku ini adalah Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan. Pasti kalian udah pernah denger lah, minimal pernah denger atau pernah baca buku ini. Cantik Itu Luka merupakan sebuah historical fiction yang mengisahkan seorang pelacur keturunan Indonesia Belanda bernama Dewi Ayu. Dan di sepanjang buku ini kita mengikuti perjalanan Dewi Ayu dari masa kecilnya sampai akhirnya dia ini menjadi seorang pelacur, lalu memiliki 3 orang putri yang cantik dan 1 orang putri yang buruk rupa. Dan setelah itu kita juga ikut mengikuti perjalanan hidupnya keempat putri ini bersama pasangan-pasangan mereka sampai ke cucu-cucunya Dewi Ayu pun kita ikuti perjalanannya. Jadi setting waktu dari buku ini tuh cukup panjang, mulai dari zaman penjajahan Belanda, zaman penjajahan Jepang, zamannya kemerdekaan, terus zamannya perang-perang setelah kemerdekaan itu, G30 SPKI, semua itu menjadi latar peristiwa dalam buku ini. Baca buku ini tuh kayak baca cerita-cerita rakyat gitu, yang ada hal-hal yang gak masuk akal gitu di dalamnya. Ada banyak hal gila, ada banyak kata-kata vulgar, dan kayaknya tokoh-tokoh di novel ini tuh kayak gak ada yang beres gitu, hidupnya tuh gila-gila semua. Menurut aku buku ini adalah salah satu buku Indonesia wajib baca sih, minimal sekali seumur hidup. Kalau kalian suka video-video wrap up kayak gini, kalian bisa intip video wrap up aku di bulan-bulan sebelumnya. Di sini dan di sini. See you there. Bye-bye.